Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi, kita akan membahas sosok Weni Mizon ya guys, yang viral gara-gara merendahkan sosok eh, honorer ya. Siapa sih sebenarnya sosok yang direndahkan dia? Dan di sini ada Bunda Cayo. Selamat malam Bunda Cayo. Selamat malam Mas Denny. Ya, Bunda Cahyo, yang sudah panjenengan baca terkait dengan sosok Weni Mizon ini gimana? Apa kesimpulan panjenengan? Silakan. Wendy Mizon ini kan dia bekerja di PT Timah, Ya. tapi dia juga punya usaha kuliner gitu ya, puding dan cake gitu, juga usaha reseller skincare. Jadi memang kehidupan dia itu sangat mewah dan flexing. Nah, tapi kan kalau seorang pekerja di BUMN itu kan tidak bisa seperti konten-konten kreator yang dia nggak terikat dengan instansi manapun ya, apalagi dengan gaya kontennya itu dia berdalih bahwa itu point of view gitu loh, sudut pandang dia, tapi dengan menunjukkan di video itu logo nama PT Timah, kemudian cara mengucapkannya itu juga seolah-olah kayak meremehkan. Itu yang membuat ramai dibicarakan oleh publik. Bahkan PT Timah sendiri juga malu ya mengadakan pembinaan khusus gitu loh, Iya. untuk dalam hal bermedsos ini. Oke, Bunda, Walaupun bahkan si ini Wendy PT Maison Timah, ini PT Timah ini sudah memberikan sanksi sebelumnya di akhir 2024. Ini si Weni Mizon ini terkena kasus di mana dia ikut berkampanye, padahal pekerja yang ada di instansi pemerintahan seperti BUMN ini kan dilarang untuk berkampanye karena dia dibayar oleh uang negara seperti itu. Tapi sosok Weni ini tetap melakukannya dan dia mendapatkan sanksi berupa tidak mendapatkan tunjangan fasilitas kalau nggak salah seperti itu. Nah, dan perbedaannya seharusnya Weni Mizon ini berkaca gini loh. Mbak ini masuk BUMN itu gimana? Mudah apa gampang? Apakah ada orang dalam atau apa? Kita kan nggak tahu, walau alam. Nah, siapa sih yang nggak mau masuk di BUMN? Apalagi kayak di PT Timah gitu kan? Siapa yang nggak mau? Tapi kan karena takdir toh, karena kemampuan toh kan gitu. Jadi kalau Mbak menyamakan bagaimana Mbak masuk ke sana, susah beratnya masuk ke sana, kemudian Mbak samakan sama orang yang berada di bawah, kemudian menyamakan itu, yaitu nggak fair gitu. Nah, karena gini Bunda, si Weni ini kan dapat fasilitas pasien prioritas yang mungkin kata dia nggak perlu ngantri, sementara untuk yang honorer dapat BPJS itu ngantri berjam-jam, mungkin begitu tanggapannya. Gimana menurut Bunda? jadi kalau dilihat dari kebiasaannya yang bergaya hidup mewah, jadi dia tuh merasa bahwa udah selebritis banget gitu ya, dengan gaya flexingnya, dengan video-videonya itu dia kayak nggak mewakili banget. Padahal apapun lah, walaupun dia itu artis atau public figure, influence gitu ya, kalau bekerja di BUMN itu ya ada ranah-ranahnya, nggak seenak-enaknya pakai seragam PT kemudian bikin, apalagi lokasinya yang dipakai bikin video itu kantor loh, kayak gitu tuh nggak boleh memang. Dan memang semua BUMN instansi apapun lah yang berhubungan dengan pemerintah itu memang, jangankan orang yang bekerja, pasangannya pun itu juga nggak boleh terlalu vulgar gitu loh di bikin video bermedsos. Apalagi ini benar-benar bekerja di PT Timah, ya jelas PT Timah merasa malu. Itu kan dia nggak mewakilin PT Timah loh mengatakan hal-hal itu, walaupun dia berdalih itu sudut pandangnya dia, tapi Beliau PT-nya sendiri bilang nggak seperti itu gitu loh, nggak seperti yang diceritakan di video itu kan seolah kayak malah menjatuhkan martabat PT kan. Iya, makanya kalau beliau nggak nyangkut nama perusahaannya BUMN-nya, makanya nggak usah ngonten pas di dalam kantor. Itu ya Bunda, garis bawahnya ya. Ya apalagi pakai seragam, dan itu Pakai seragam. nggak hanya Kak Weni ini ya, Kak Weni Maison ya, banyak kok orang-orang tuh pakai seragam gitu ya, pakai seragam berada di kantor, terus
aneh-aneh gitu kontennya. Kalau kepingin konten sebebas-bebasnya di alam bebas aja, pakai baju biasa, Di alam nggak usah bebas ya. pakai Kayak di nama-nama hutan instansi Amazon gitu ya, loh. Bun. Nggak apa-apa, bermedsos nggak apa-apa, tapi ya jangan disangkut-sangkutkan lah tempat pekerjaan, bedakan gitu loh. Oke. Ini saya akan bacain sedikit ya biografi atau profil dari Weni Mizon ya teman-teman ya. Nama aslinya itu sebetulnya Dwi Citraweni ya. Memiliki sejumlah bisnis sampingan. Selain menjadi pegawai BUMN di PT Timah, Weni juga menjalankan bisnis dari rumahnya di bidang kue ya, atau kuliner ya Bun ya. Weni memiliki nama asli Dwi Citraweni. Informasinya ia kelahiran 1989 yang berarti dia saat ini berusia 36 tahun. Weni kini tinggal di Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Dalam profil media sosialnya, ia menulis pernah sekolah di SMA Negeri 9 Padang. Dia juga menulis bekerja di PT Timah. Selain itu, Weni Mizon juga mengklaim dirinya merupakan konten kreator digital. Lewat media sosialnya, Weni kerap kali mengunggah kegiatan membuat kue serta beberapa kali menerima endorse beberapa produk kecantikan. Mungkin dari usahanya ini beliau merasa sudah mampu hidup ya Bun, tanpa harus di PT Timah. Menurut Bunda gimana? Sebenarnya ya begini ya, itu satu paket yang sebenarnya akan lebih baik kalau saling mendukung gitu loh. Sebenarnya dengan adanya dia di PT Timah itu juga membuat nilai value dia itu tinggi, sehingga orang menganggap dia itu orang cerdas gitu, karena bisa masuk ke BUMN. Kalau dia bisa bijak, itu dua-duanya tuh saling mendukung. Dengan embel-embel atau atribut dia itu seorang PT Timah, dia bisa laris di endorse orang. Kemudian dengan dia di endorse itu, kalau dia bisa attitude-nya bagus gitu, juga mengharumkan nama PT Timah juga. Jadi terserah dia lah, kalau misalnya merasa kayak nggak apa-apa kalau dikeluarkan, nggak apa-apa kena sanksi apa. Orang tuh harus memilih gitu loh, mau totalitas apa setengah-setengah. Seharusnya sih fokus aja kalau memang hobinya berkonten apa supaya aman ya udah nggak usah bekerja. Tapi kalau masih ingin bekerja ya gimana jaga nama baik ya, supaya orang itu nggak marah. Tapi dengan gayanya di di medsos itu seperti itu, bikin video seperti itu kan kayak menandakan, maaf, itu bukan lelucon tapi kesombongan gitu loh. Videonya tuh bukan lelucon, bukan parodi, tapi kesombongan gitu. Itu menurut sudut pandang saya. Oke ya. Jadi begini ya, ini kan awal mulanya terkait dengan perilaku yang ditunjukkan oleh Kak Weni kepada pegawai honorer. Kita nggak tahu nih duduk perkaranya yang utama itu apa. Mungkin apakah pegawai honorer ini mengolok-olok si Weni atau bagaimana, kita nggak tahu ya. Ini juga harus dijelaskan sebetulnya. Kadang ada sesuatu yang dipotong, kemudian yang hotnya aja yang dipublikasi. Nah tapi dari hal itu semua gini loh, aku mau nyampein gini kepada Kak Weni. Kak Weni ini kan seorang muslimah ya. Ke kantor juga saya lihat selalu menggunakan hijab. Tapi yang saya sangat kecewa gitu, kenapa di media sosialnya Kak Weni itu celana pendek, bahkan menampakkan pusarnya. Itu kan sangat tidak layak ya. Mudah-mudahan gini, Kak Weni kan ini sering ya dapat teguran-teguran gitu ya. Bahkan seolah-olah Kak Weni juga nggak peduli. Tapi gini, ini akan juga berdampak ke depannya, akan menjadi jejak digital Kak Weni untuk nanti dilihat sama anaknya, bahkan anak cucunya. Dan ini sangat gak baik kan Kak gitu. Dan kakak juga pastinya gak mau yang aneh-aneh kan, yang mungkin dibully lah anak kakak sama. Lepaskan saja, hilangkan saja, nggak usah pedulikan itu gitu loh. Ya kan Bun? Iya memang, karena memang kalau sudah berhubungan dengan netizen itu manusia berasa rujak aja ya. Ya namanya salah dikit aja udah dihujat semua orang. Makanya kan nggak mudah, walaupun sudah klarifikasi di video, udah meminta maaf apa,
tapi video itu kadungnya bar gitu loh. Walaupun itu akun mungkin dibekukan atau apa, tapi video kalau udah menyebar kan kemana-mana, video asli yang yang selama ini ada, cuma kan mungkin dipotong-potong, kita nggak tahu utuhnya ya. Oke, mungkin sampai sini dulu, kita lanjut di part berikutnya masih terkait dengan Weni Mizon.